Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Provinsi Banten akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Iswartini. Saya Inayati. Saya Rani Maharani Rizkia. Kami dari SMP Negeri 1 Cilegon. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Ois. Bu Ina, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Bu Ina kan rencananya hari ini mau ada coaching ya dengan Ibu Rani, betul? Benar sekali. Nah gini, jadi Bu Ina, saya kebetulan bertugas menjadi pengamat, observer untuk Bu Ina dan Bu Rani dalam kegiatan coaching. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan akan saya tanyakan ke Bu Ina, boleh? Oke, baik-baik. Baik, Bu Ina. Jadi begini ya Bu Ina, tugas saya kan akan menilai bagaimana proses coaching yang Bu Ina lakukan dengan Bu Rani. Jadi nanti saya akan menilai Bu Ina tentunya dengan menggunakan rubrik yang sudah saya siapkan gitu. Nanti saya akan melihat bagaimana proses coaching yang Bu Ina lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus nih ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Ina. Kira-kira potensi yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching ini apa Bu Ina? Oke, baik Bu Ois. Kaitannya dengan proses coaching yang hari ini akan dilakukan bersama Bu Rani, tentunya ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, itu kan ada 3 ya, kaitannya dengan presence, kehadiran penuh ataupun fokus ketika proses coaching, kemudian kompetensi dalam mendengarkan secara baik ya, pendengar aktif ataupun pendengar yang baik lah gitu ya, kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. Ketiga adalah bagaimana saya merumuskan ataupun menggali ya pertanyaan-pertanyaan yang akan memetakan bagaimana situasi coach saya nanti. Jadi 3 itu substansi ataupun kompetensi yang akan saya kembangkan. Baik, ada 3 kompetensi ya yang ingin dikembangkan. Tapi ada nggak dari ketiga ini yang secara spesifik yang benar-benar ingin Bu Ina kembangkan? Oke, dari ketiga itu sebenarnya 2 diantaranya sih Bu Ois yang pengen saya spesifikin banget untuk dikembangkan, yaitu bagian mendengarkan aktif dan merumuskan ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya kedua aspek itu sangat menantang dan butuh konsentrasi gitu Bu Ois. Oke, baik ya Bu Ina, ya mudah-mudahan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ina itu benar-benar terwujud dengan maksimal agar mendapatkan solusi yang terbaik. Terus ini yang terakhir Bu Ina, dari kegiatan ini indikator yang diinginkan itu apa sih Bu Ina dari kegiatan coaching ini? Oke, baik Bu Ois. Tentunya kalau ditanya apa sih tujuan ataupun indikator yang ingin saya capai setelah proses coaching, saya sih berharap klien ataupun coach saya nanti yaitu Bu Rani menemukan solusi ya Bu Ois dari permasalahan yang dihadapi ataupun kondisi yang mungkin dirasa tidak nyaman saat ini. Jadi menemukan solusi yang terbaik yang memang digali ataupun dibangun sendiri oleh coach saya tersebut gitu. Oke, luar biasa ya, tujuannya sangat mulia. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya ya Bu Ina ya. Ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar kegiatan coachingnya. Terima kasih Bu Ina. Nanti bertemu lagi dengan saya ketika coaching ya. Saya akan mengamati Bu Ina. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Rani. Iya Bu Ina, ada waktu nggak? Untuk sekarang alhamdulillah ya 1 jam ke depan kosong. Ada apa nih? Iya, ada yang ingin saya bagi sama Bu Ina. Oke, gitu. siap-siap Bu Rani, siap. Insya Allah apa yang disampaikan ataupun sharing ke saya rahasianya bisa aman gitu ya. Siap, saya percaya sama Bu Ina. Oke. Iya Bu Ina, apa sih namanya? Ada yang ingin saya ceritakan sih gitu terkait dengan sebenarnya permasalahan pribadi, nggak apa-apa kan ya Bu Ina ya? Boleh nggak apa-apa. Gitu. Saya tuh lagi galau dan apa sih merasa tidak nyaman karena banyaknya kegiatan yang nampaknya bertumpuk nih Bu Ina gitu dalam waktu dekat ini.
ya kurang lebih 2 sampai 3 minggu itu benar-benar kayaknya ngos-ngosan lah gitu. Ditambah lagi Almerjani juga kan emang lagi dalam kegiatan PAS ya gitu tuh, sehingga kok kayaknya menjadi suatu beban buat saya. Ya harusnya sih nggak jadi beban ya, tapi ada di sisi lain gitu tuh, waduh numpuk banget ya gitu. Jadi saya aduh Masya Allah. Jadi bisa dikatakan saat ini kondisi Bu Rani sedang banyak kegiatan di waktu yang bersamaan, yaitu kegiatan kaitannya dengan tugas di sekolah maupun sebagai seorang ibu yang ingin mendampingi anaknya ketika beberapa hari nanti akan menghadapi ulangan ya. Betul. Seperti itu ya. Betul, Bu Ina. Oke, Bu Rani. Jadi dengan apa yang sudah diutarakan oleh Bu Rani, topik yang akan kita bahas ini apa sih yang diharapkan Bu Rani dalam kurang lebih 15 menit kita bicara ini nanti? Satu sih memang saya ingin berbagi rasa, berbagi apa yang saya pikirkan sama Bu Ina. Terus yang kedua adalah harapan saya bisa memperbaiki diri saya gitu terkait dengan rencana-rencana atau kegiatan-kegiatan yang menumpuk ini gitu. Siapa tahu dengan saya ngobrol dengan Bu Ina ada pencerahan saya harus seperti apa dan gimana nya gitu. Oke, jadi Bu Rani berharap kondisi yang ada ini setelah kita sharing ini bisa ada pencerahannya gitu ya. Betul. Oke, Bu Rani, dengan kondisi yang Bu Rani tadi sampaikan, selama ini apa sih yang sudah Bu Rani lakukan untuk menekan kondisi yang mungkin stres ya gitu? Apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rani? Yang sudah saya lakukan sebenarnya adalah yang pertama menerima diri dulu, terus saya berdamai ya dengan diri sendiri dulu, menerima bahwa keadaannya itu lagi banyak kegiatan yang memang dalam waktu bersamaan gitu. Oke. Jadi memang bisa dikatakan tidak sulit gitu, cukup sulit gitu ya untuk di posisi Bu Rani gitu ya. Pengen maksimal di sekolah, di tugas, tetapi juga pengen maksimal di rumah gitu ya. Oke. Bu Rani, sejauh ini nih ya, support yang bisa membantu dalam mengatasi permasalahan Bu Rani itu yang dirasakan Bu Rani itu sudah ada belum supportnya? Support system kalau ngelihat dari terkait dengan kegiatan di sekolah sih kayaknya sudah ya Bu Ina gitu. Yang dari rumah ya support system ada, tapi kalau misalkan untuk pembelajaran Jani Almer kayaknya rada kurang gitu. Jadi kalau untuk pribadi di rumah mungkin memang harus sendiri gitu ya. Iya, begitu. Tapi kalau untuk di sekolah support sistemnya sudah sih gitu. Dari rekan gitu ya. Dari rekan sudah membantu. Memang kalau berbagi peran ya, berbagi kerjaan gitu tuh dengan sesama rekan kerja mah sudah. Oke. Dalam kaitannya berbagi peran gitu, selama ini menurut Bu Rani sudah terbantu dengan support yang sudah diberikan oleh teman-teman di lingkungan kerja? Di lingkungan kerja saya merasa sih sudah terbantu ya Bu Ina gitu. Memang dengan cara apa itu Bu Rani supaya berbagi tugas supaya jangan terlalu stres dengan beban yang cukup banyak gitu? Dengan tupoksinya masing-masing ya tentunya gitu tuh. Jadi mempelajari bagaimana ya maksudnya misalkan saya nih berperannya sebagai sekretaris, ya berarti saya menjadi sekretaris nih, berarti kan saya menyiapkan program dan sebagainya macamnya. Saya bisa sih sebenarnya meminta untuk ke rekan yang sebelumnya gitu yang pernah menjadi sekretaris, seperti itu sih Bu Ina. Jadi sebenarnya kalau dari sekolah sendiri kayaknya saya masih bisa untuk mensiasati, tapi kalau misalkan dari keluarga, dari rumah itu kayaknya rada lumayan gitu menyita pemikiran saya. Jadi kalau untuk di sekolah sepertinya bisa menghandle gitu ya, tapi dengan berbarengan ini antara sekolah dan di rumah. Dari apa yang sudah dijelaskan kaitannya dengan kondisi yang tidak nyaman dengan beban tugas yang banyak di waktu yang bersamaan nih ya, kira-kira menurut Bu Rani ya,
apa sih yang perlu dilakukan agar kedua beban ataupun dua prioritas ini bisa sama-sama maksimal Bu Rani jalankan gitu? Nampaknya sih kayaknya saya harus mampu membuat manajerial waktu saya dengan baik gitu tuh. Berarti saya harus menjabarkan dulu nih apa sih rencana kegiatan saya selama 2 atau 3 minggu ke depan gitu. Jadi saya tergambarkan lah gitu tuh bahwa secara real kegiatan saya itu ini tidak hanya menumpuk di dalam pikiran saya saja yang menjadikan malah overthinkingnya gitu tuh merasa terbebani gitu. Jadi menurut Bu Rani harus ada mungkin data yang jelas dengan bentuk tulisan ataupun catatan ya, mana yang lebih akan didahulukan untuk diselesaikan dan mungkin ada beberapa yang mungkin akan diselesaikan besok ataupun minggu berikutnya. Menunda dulu. Karena memang anak Bu Rani mau PAS dan memang sudah ada terjadwal ya, mungkin seperti apa tuh? Ya kalau untuk terkait dengan anak ya kemungkinan besar karena jadwalnya sudah ada dan memang tidak bisa tergeser ya kegiatan tersebut memang menyita gitu tuh karena kan bentuknya hafalan agama, Al-Quran dan sebagainya macamnya. Jadi Almer sama Jenny dalam sekolah yang sama dengan beban yang sama seperti itu. Jadi harus juga mendapatkan ya prioritas yang sama gitu Bu Ina. Nah disitulah manajerial saya yang memang dituntut gitu. Berarti harus ada skala prioritas ya. Bu Rani, dari rencana yang tadi Bu Rani rumuskan kaitannya dengan memanage waktu, kira-kira apa sih tantangan yang kira-kira menurut Bu Rani akan Bu Rani hadapi gitu? Tantangannya itu yang tadi saya sampaikan bahwa Almer sama Jenny itu sama-sama di sekolah yang sama gitu tuh, makanya waktunya juga waktu yang sama Bu Ina gitu. Jadi di situ nampaknya saya harus butuh ada pendampingan gitu. Jadi butuh dukungan ya. Butuh dukungan. Kira-kira dukungan dari mana tuh supaya hambatan itu bisa terselesaikan? Dukungannya yang pasti adalah dari rekan hidup ya gitu tuh, dengan suami, dengan ayahnya anak-anak gitu, karena ya memang bisa membantu ya beliau gitu. Nggak mungkin juga kan minta sama neneknya gitu karena neneknya juga jauh gitu istilahnya, jauh usianya gitu. Ya, berbagi peran gitu ya. Iya betul. Jadi dari rencana dan hambatan kemudian solusi yang tadi Bu Rani sudah sampaikan gitu ya, kira-kira komitmen apa nih yang bisa nanti saya dengar dari Bu Rani untuk mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan rencana tadi? Baik Bu Ina, untuk komitmen kemungkinan besar sih saya akan membuat dulu tuh yang tadi saya informasikan ke Bu Ina. Strateginya adalah 2-3 minggu saya akan breakdownkan dulu, saya akan jabarkan dulu gitu tuh terkait dengan rencana-rencana apa aja kegiatannya gitu. Baik Bu Rani, nanti saya tunggu ya, kita ketemu lagi, saya pengen tahu gimana nih perkembangannya. Siap Bu Ina. Dari komitmen yang sudah diutarakan Bu Rani tadi benar-benar dijalankan. Siap ya? Siap Bu Ina. Menurut Bu Rani dari 15 menit percakapan kita ini, apa yang Bu Rani dapatkan? Gitu? Saya mendapatkan pencerahan dari Bu Ina, apa yang harus saya lakukan, kegalauan saya sedikit mereda, insya Allah akan hilang ketika saya memang sudah menggambarkan secara real gitu di dalam, sehingga saya bisa menuangkan gitu, mengetahui secara real apa sih kegiatan yang saya lakukan, yang harus saya lakukan gitu Bu Ina. Baik Bu Rani, terima kasih banyak loh. Maaf loh udah ganggu waktunya, udah ngasih support sama saya. Terima kasih banyak ya Bu Ina. Terima kasih juga Bu Rani ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya mau berbagi lagi, sharing lagi tentang perkembangan yang sekarang Bu Rani rasakan ya. Siap Bu Ina. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih banyak Bu Ina. Waalaikumsalam. Wah, baik Bu Ina. Gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Ois berjalan lancar sesuai dengan harapan lah. Mudah-mudahan
apa yang tadi saya bicarakan ataupun sebelum coaching sudah tergambarkan semua di dalam proses coaching. Luar biasa ya, alhamdulillah. Saya juga tadi melihat ya, tadi saya mengamati Bu Ina, memang luar biasa. Padahal ini coaching untuk pertama kali ya Bu Ina, Iya, ya, tapi benar-benar. sudah bagus sekali Bu Ina. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Ina ya, boleh ya Bu Ina ya? Silakan Bu. Ya, baik, begini Bu Ina. Setelah tadi melakukan proses coaching, apa saja yang sudah didapatkan saat coaching? Indikator apa yang sudah tercapai? Ya, alhamdulillah Bu Ois. Jadi Bu Rani selaku coach itu merasakan pencerahan gitu, mendapatkan solusi dari kondisi yang memang dirasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Bu Rani. Jadi Bu Rani sendiri yang benar-benar menggali kemampuan ataupun potensi yang memang menjadi solusi dari permasalahan yang sekarang. Saya hanya berusaha menggali dengan beberapa pertanyaan sehingga yang merumuskan sendiri solusi adalah Bu Raninya gitu. Oh, pertanyaan lagi ya. Setelah tadi Bu Ina mengikuti proses coaching ya, ada hal lagi yang ingin lebih disampaikan dalam coaching berikutnya nanti? Iya, dari pengalaman yang tadi sudah saya jalankan, ada satu sih Bu Ois yang ingin lagi saya kembangkan ya, kompetensi bagian di merumuskan pertanyaan yang berbobot, yang dapat menggali kondisi yang memang dihadapi oleh coach saya. Dengan menggali tersebut, saya itu berharap coach saya sendiri yang dapat menemukan potensi-potensi ataupun hal yang baik dalam dirinya, sehingga itu adalah bagian dari solusi gitu. Oh, gitu ya Bu Ina ya. Iya. Mudah-mudahan ya, jadi nanti di coach berikutnya Bu Ina mendapatkan solusi yang lebih baik lagi dengan coach yang lain. Gitu. Amin. Terima kasih Bu Ina Oke. untuk hari ini. Bu Ina sudah melakukan coaching yang luar biasa sesuai dengan alur Tirta. Oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya melakukan coaching lagi dengan coach-coach yang lain dan mendapatkan solusi yang terbaik. Oke. Terima kasih ya Bu Terima Ina. kasih, Bu Ois. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ois. Waalaikumsalam Bu Rani. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Bu Rani gimana, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa Bu Alhamdulillah. Ois. Bu Ois katanya mau ada kegiatan coaching ya? Iya betul Bu Rani. Jadi rencananya hari ini saya akan coaching dengan Ibu Ina. Oh Masya Allah, kapan pukul berapa Insya Bu? Allah sih nanti habis salat zuhur, jadi kita akan melakukan coaching gitu Bu Rani. Oke, sebelum pelaksanaan coaching, seizinin saya untuk menyampaikan dulu ya Bu terkait dengan rubrik penilaian Bu gitu. Rani, silakan. Karena bagaimanapun juga harus sesuai dengan rubrik penilaian, nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak Gitu. apa-apa Bu Rani. Oke, ada beberapa di dalam rubrik penilaian yang memang nanti saya akan amati Bu, dan saya akan baik. menilai terkait dengan jalannya coaching sesuai tidak dengan alur tirtanya. Iya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga bagaimana respon dari coach kepada Ibu gitu, serta menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip dari coaching ya Bu ya gitu. Siap, Bu Rani. Di antaranya kan ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach seperti Baik, Bu itu. Rani. Jadi kita harus ngikutin alurnya, sesuaikan dengan rubrik penilaiannya Bu siap, Ois. siap Bu Rani. Ya, untuk pertanyaan nih Bu Ois, nggak apa-apa ya, Iya, nggak apa-apa, gitu. Bu Rani. Berkenan untuk jawab ya. Siap, gitu. Bu Rani. Oke, kompetensi apa sih yang ingin Ibu Ois kembangkan selama menjadi coach gitu? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selama coaching nanti ada 3 ya Bu Rani. Yang pertama itu ada present, Oke. kedua mendengarkan aktif, dan Siap. yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu yang Masya nanti Allah. akan saya lakukan di dalam proses coaching itu Bu Rani. Mantap, jadi tiga-tiganya ya Bu Iya, Ois betul. ya, Insya gitu Allah tuh sih insya tiga-tiganya. Allah.
Terus ada nggak sih yang lebih spesifik lagi gitu tuh untuk Bu Ois ambil gitu dari 3 hal tersebut gitu? Iya, yang paling spesifik itu nanti saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Rani, karena dengan pertanyaan yang berbobot ini mudah-mudahan bisa menggali informasi dari apa yang ingin disampaikan oleh si coaching, begitu Bu Rani. Siap, mantap sekali Bu Ois. Terus ya Bu Ois ya, terkait dengan indikator apa sih yang Bu Ois ingin dapatkan dari hasil coaching nanti gitu tuh, kira-kira apa nih? Oh iya, yang ingin saya dapatkan sih sebetulnya saya ingin menemukan solusi dari apa yang dipermasalahkan oleh si coaching gitu. Mudah-mudahan mendapat solusi terbaik. Si coaching menemukan sendiri permasalahannya. Saya hanya membimbing dan menggali informasi saja dari permasalahan yang dimiliki oleh si coaching. Oke, mantap. Berarti tetap ya kekuatan dan potensinya ada dalam diri coaching ya Bu Ois. Sih keren banget Bu Ois, Masya Allah. Semoga nanti lancar kegiatan coachingnya. Izinkan saya ikut di dalamnya ya Bu Ois gitu. Ya sudah, demikian dulu ya Bu Ois ya observasinya. Jadi sampai nanti kita ketemu di setelah duhur ya, Ba'da duhur. Informasi aja ya Bu Ois. Iya baik, gitu. Siap Bu Rani. Terima kasih Bu Ois, dan mohon maaf ganggu waktunya. Ternuhun. Bu Ois. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabar Bu Ina? Alhamdulillah sehat. Oh ya, sebenarnya sih ada waktu sebentar nggak? Ada, insya Allah. Kebetulan hari ini saya sedang kosong nih 2 jam, tapi nanti setelah ini saya ada jam lagi ya Bu Ina ya. Saya mau sedikit sharing ya Bu Ois ya. Iya boleh. Kenapa Bu Ina? Jadi sebenarnya sih tadi Bu Ois menanyakan kabar saya ya. Kalau kabar fisik saya itu sebenarnya sehat. Cuman saya tuh saat ini sedang mengalami stres Bu Ois. Waduh, kenapa itu Bu Ina? Bisa diceritakan ke saya? Iya, kondisi saya saat ini saya tuh stres dengan tumpukan tugas anak ataupun tumpukan koreksian yang belum saya selesaikan, sementara batas waktunya sudah hampir mendekati. Jadi saya tuh merasa terbebani dengan tugas ataupun koreksian yang belum saya koreksi gitu Bu Ois. Gitu. Banyak sekali ya beban Bu Ina ini, mulai tugas-tugas dan sebagainya. Betul. Gitu. Tapi tujuan Bu Ina sendiri dengan bercerita ini ke saya apa Bu Ina? Ya sebenarnya sih tujuan saya untuk sharing sama Bu Ois, saya bisa menemukan gitu ya solusi dari permasalahan ataupun kondisi yang saya alami saat ini. Yaitu tadi saya merasa pusing untuk mengatur waktu dalam mengoreksi tugas anak. Ya sebenarnya kan tugas anak ini kan bentuknya esai Bu Ois. Itu sebenarnya yang menjadi kendala saya. Dan sebenarnya tujuan saya memberikan tugas dalam bentuk esai itu untuk menggali kemampuan anak gitu. Kan kalau PG itu kan anak bisa contek-contekan ya Bu Ois ya. Tapi kalau esai kan anak bisa secara mandiri mengeksplor apa yang mereka pahami. Sebenarnya tujuan itu yang saya ingin mendapatkan. Tetapi dalam proses perjalanannya saya yang merasa terbebani gitu. Tujuannya niat saya itu baik untuk mengeksplor kemampuan anak, mengetahui sebatas mana kemampuan anak, tetapi dalam proses pengoreksiannya saya malah keteteran ataupun kewalahan gitu Bu Ois. Gitu ya Bu Ina. Nah tadi kan Bu Ina menyampaikan bahwa yang membuat tugas-tugas Bu Ina menjadi menumpuk itu karena soal-soal esai yang Bu Ina berikan ke anak-anak. Coba selain itu ada lagi nggak sih permasalahan yang membuat Bu Ina menjadi stres, menjadi ini susah untuk selesai selain memang karena esai gitu? Apa ada dari Bu Inanya atau bagaimana kendalanya? Oke, sebenarnya sih memang kan tugas kita kan bukan hanya guru ya, ada tugas tambahan. Jadi mungkin dengan ada tugas tambahan itu sehingga koreksian itu tidak bisa sepenuhnya saya selesaikan dalam waktu tertentu gitu Bu Ois. Sementara anak-anak butuh umpan balik gitu. Kadang anak nanya, Bu, apa ulangannya sudah dikoreksi belum gitu. Di satu sisi saya harus mengerjakan tugas yang lain gitu Bu Ois. Jadi kaitannya dengan ada beban tugas yang lain selain dari mengajar gitu Bu Ois. Iya betul ya. Jadi memang tugas Bu Ina itu selain mengajar ada tugas-tugas yang lain juga. Betul. Nah kira-kira dari beban yang setumpuk yang
dipegang sama Bu Ina, yang dialami Betul. sama Bu Ina, kira-kira ada nggak sih langkah apa untuk mengatasi hal tersebut, Bu Ina? Ya sebenarnya kalau saya analisa ya boys ya, kaitannya dengan apa yang saya rasakan itu, saya tuh harus bisa memanage waktu ya boys ya, Ya. harus bisa mengatur waktu. Saya harus punya apa ya, kaitannya dengan skala prioritas, Iya. mana yang harus saya selesaikan, mana yang mungkin harus mengalah dulu untuk diselesaikan. Jadi kaitannya dengan manajemen waktu gitu ya boys ya. Jadi itu ya strategi yang Bu Ina Betul. lakukan, berarti memanage waktu itu Betul, yang paling betul. utama itu. Betul. Ada lagi selain memanage waktu yang sekiranya bisa dengan cepat menyelesaikan permasalahan Bu Ina tadi? Sebenarnya sih kaitannya dengan mengoreksi itu boys, kayaknya saya harus ada rubrik penilaian ya boys ya. Selama ini kalau saya ya saya ingat-ingat kembali, memang saya tidak menggunakan rubrik sehingga akan memberikan waktu yang agak lama ketika saya mengoreksi. Jadi ketika si A saya memberikan jawaban penilaian ini, terus si B dengan jawaban yang sama saya berpikir ulang gitu. Padahal dengan adanya rubrik penilaian itu memudahkan saya. Sepertinya saya harus ada rubrik penilaian deh, boys. Luar biasa. Nah, Bu Ina, tadi kan strategi gitu ya, Bu Ina sudah diungkapkan semuanya dan itu sudah luar biasa. Nah, dari strategi, solusi dan sebagainya yang sudah Bu Ina ungkapkan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Ina lakukan? Ya, kaitannya dengan komitmen dari apa yang sudah saya tadi strategikan ataupun rencanakan gitu, memang secepatnya saya harus ini ya, membuat yang namanya rubrik penilaian. Kemudian saya harus benar-benar menjadwalkan mana yang harus saya lakukan lebih dahulu dan mana yang mungkin keesokan harinya gitu. Jadi memang manajemen waktunya harus saya benar-benar jadwalkan dengan spesifik gitu Bu Ois gitu. Alhamdulillah luar biasa ya Bu Ina ya. Mudah-mudahan dengan adanya coaching ini semua bisa mendapat solusinya dan Bu Ina memang bisa menemukan solusi sendiri gitu dari permasalahan yang Ibu Ina lalui gitu. Nah, selanjutnya apa yang ingin Bu Ina lakukan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, nanti mungkin kedepannya saya akan sharing lagi ya sama Bu Ois apa yang sudah tadi saya komitmenkan gitu ya. Mudah-mudahan Bu Ois masih bisa bersedia untuk mendengarkan apa yang saya rasakan untuk saya berbagi lagi gitu ya Bu Ois ya. Bu Ina, saya akan selalu siap sedia menerima Bu Ina kapanpun itu. Yang terakhir nih, bagaimana perasaan Bu Ina setelah melakukan coaching dengan saya? Perasaan saya tuh luar biasa ya, Masya Allah banget. Yang tadinya nggak kepikiran sama saya tuh ide-ide apa yang harus saya lakukan, ternyata setelah coaching ini ada gitu Bu Ois. Jadi timbul gitu. Jadi luar biasa, coaching ini benar-benar bermanfaat banget buat kondisi saya yang memang harus saya selesaikan secepatnya Bu Ois gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk saya melalui coaching ini. Permasalahan saya, beban saya menjadi berkurang Bu Ois. Ya, sama-sama Bu Ina. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Ina rencanakan hari ini dapat terrealisasi dengan baik. Saya tunggu nanti hasilnya ke depannya seperti apa. Pokoknya saya akan menunggu Bu Ina hasilnya nanti seperti apa ya Bu Ina ya. Baik Bu Ois, terima kasih. Bu Ina, sama-sama. Baik Bu Ois, gimana tadi kegiatan coachingnya? Aduh, alhamdulillah Bu Rani. Jadi kegiatan coaching hari ini ya coaching pertama kali saya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Bu Rani. Alhamdulillah saya juga tadi mengamati ya pada saat kegiatan coachingnya sangat mengalir luar biasa. Bebas hambatan ya, keren Ibu. Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ada sedikit pertanyaannya, boleh ya Bu Ois gitu. Pertanyaan pertama nih, apa saja sih yang sudah didapatkan saat coaching terkait dengan indikator yang tadi di awal sudah kita komunikasikan saat praobservasi ya, gitu tuh. Apa coba Bu Ois? Alhamdulillah sih Bu Rani, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi saya juga sudah menanyakan tujuan identifikasi, terus rencana aksi, tanggung jawab seperti apa, dan potensi dari
Koci juga luar biasa, jadi alhamdulillah sudah tergali semuanya dan sudah betul-betul saya tadi melakukannya dengan alur tirta. Masya Allah, luar biasa, Bu. Alhamdulillah, Bu Rani ya. Tadi saya juga memang sudah melihat sih, mengamati secara langsung ya, alur tirta tersebut memang sudah ada, Masya Allah. Lalu kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan dari kegiatan tadi, coaching tadi itu? Saya yang pastinya ingin mengembangkan kembali gitu ya alur tirta ini secara mendalam, dan yang paling spesifik saya ingin menggali informasi dari si koci supaya saya bisa lebih menggali potensi dari si koci ini supaya bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusi yang terbaik gitu, Bu Rani. Luar biasa, Bu Eis ya. Berarti kompetensi berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Masya Allah, keren ya Bu Eis. Baik Bu Eis, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab setelah kegiatan observasi, menggunakan proses coaching dengan alur tirta tentunya gitu. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila saya ada salah kata selama kegiatan observasi dan pasca observasi yang kita lakukan sekarang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rani. Terima kasih Bu Eis. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Ina. Apa kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ngomong-ngomong, ada rencana mau coaching sama Bu Eis? Iya Bu Ina, insya Allah after sholat duhur. Oke, saya selaku observer sebelum melakukan coaching ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Oh boleh Bu Ina ya. Boleh. Jadi nanti ketika coaching ini kan ada penilaian sesuai dengan rubrik penilaian, Bu Rani. Oh iya, siap Bu Ina, siap. Kira-kira siap ya nanti ketika akan dinilai? Siap Bu Ina. Oke. Ngomong-ngomong nih Bu Rani, dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Rani kembangkan? Ya sebenarnya kan kalau ngomongin coaching ada 3 kompetensi ya Bu Ina. Yang pertama kan present, kehadiran penuh. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Insya Allah sih dari ketiganya ya saya ingin mencapai itu gitu. Jadi ketiga ini adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Betul. Tapi dari ketiga ini apa sih yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan itu apa, Bu Rani? Iya, siap Bu Ina. Dari 3 tersebut memang 3-tiganya tidak mudah ya Bu Ina. Tapi menurut saya yang paling tidak mudah itu adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot gitu, yang bisa menggali informasi dari coach tersebut gitu. Itu menurut saya spesifikasinya lebih ke sana gitu. Karena susah. Jadi makanya pengen mencapai itu. Menggali ataupun merumuskan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin banget dikembangkan. Betul. Potensi yang ingin banget dikembangkan oleh Bu Rani. Betul. Kemudian nanti nih setelah coaching ya, indikator apa sih yang ingin Bu Rani harapkan ya, yang ingin tercapai dalam proses coaching? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusinya dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Jadi saya hanya mengantarkan saja, menuntun saja dan menjembatani saja gitu. Jadi dengan kekuatan pemikirannya sendiri, coach akan mendapatkan solusinya. Baik. Kalau begitu mudah-mudahan dari apa yang sudah Bu Rani tadi sampaikan, proses coachingnya berjalan lancar ya. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Terima kasih Bu Ina. Pengamatan sebelum melakukan coaching mudah-mudahan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Terima kasih banyak Bu Ina. Sampai ketemu di setelah duhur ya Bu Ina. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ina. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Eis. Bu Rani boleh mengganggu waktunya? Iya, siap. Ada yang ingin saya ceritakan ke Bu Rani. Oke Bu Eis, siap. Tadi memang kita janjiannya jam segini ya. Mohon maaf tadi tidak langsung direspon karena tadi ada jam. Jadi
Apa ya Bu Is ya? Baik Bu Rani, jadi begini Bu Rani ya, jadi akhir-akhir ini ada kegalauan saya ya Bu Rani ya, akhir-akhir ini saya melihat anak-anak itu kurang antusias dalam pelajaran bahasa Indonesia, terkhusus ketika kegiatan literasi atau membaca. Sepertinya saya sangat khawatir melihat kondisi anak-anak seperti ini, karena begitu pentingnya sebetulnya kegiatan literasi itu untuk anak-anak gitu Bu Rani. Bu Is nampaknya sedang ada kecemasan tersendiri ya melihat dari kondisi anak-anak yang memang mengalami penurunan dari literasi atau malah cenderung tidak tertarik gitu tuh terkadang dengan minat untuk membacanya, sedangkan dari bahasa Indonesia kan emang mapelnya membutuhkan membaca itu lebih ya gitu. Lalu gimana nih tujuannya dari kegiatan kita coaching ini, apa sih yang Bu Is harapkan gitu? Gini Bu Rani, makanya saya datang ke Bu Rani gitu menceritakan ini semua dengan harapan saya mendapatkan solusi gitu Bu Rani, kegalauan saya bisa terpecahkan. Saya berharap anak-anak saya nanti bisa kembali seperti dulu gitu ya, karena memang waktu itu pernah anak-anak itu sangat menyukai membaca, tapi saat ini anak-anak kok tiba-tiba menurun gitu. Berarti Bu Is punya tujuannya sangat mulia sekali ya, pengen meningkatkan literasi dari anak-anak sehingga pembelajaran di bahasa Indonesia tentunya lebih pencapaian secara optimal lagi ya Bu Is ya. Terus gimana nih kira-kira nih Bu Is flashback ke belakang ya Bu Is, apa sih yang sudah Bu Is lakukan gitu? Begini Bu Rani, jadi selama ini kan saya mengajar mereka gitu ya, terkhusus untuk kegiatan membaca itu saya meminta anak-anak untuk membaca di buku bacaan yang sudah tersedia di buku pelajaran, terkadang di buku pelajaran atau di LKS. Itu yang saya lakukan. Saya juga mengajar dengan metode yang sudah biasa saya lakukan untuk anak-anak, tapi hasilnya ya seperti itu, anak-anak tidak begitu antusias dalam kegiatan membaca gitu Bu Rani. Berarti menurut Bu Is adalah daya tarik terkait dengan membaca di anak-anak sekarang sedikit menurun gitu tuh. Jadi Bu Is di sini pengen nih gitu tuh untuk meningkatkan daya tarik itu gitu. Lalu kira-kira menurut Bu Is apa sih yang Bu Is mau lakukan? Strategi apa sih yang kira-kira untuk meningkatkan nih daya tariknya anak-anak itu gimana gitu? Mungkin begini ya Bu Rani ya, karena ini hubungannya dengan membaca, saya pikir anak-anak tidak suka membaca dengan dalam buku bacaan gitu yang ada di mapel itu. Mungkin saya harus mencari solusi dengan membawa anak-anak ke perpustakaan gitu. Jadi kami mungkin harus menyiapkan bacaan yang menarik untuk mereka, atau bahkan saya harus menyediakan media yang menarik untuk anak-anak. Mungkin seperti itu ya Bu Rani ya. Luar biasa Bu Is, apa yang mau Bu Is lakukan sudah tergambarkan ya Bu Is ya gitu tuh, bahwa Bu Is pengen menyediakan pembelajaran yang menarik, media-media yang menarik untuk anak-anak meningkatkan daya tariknya, keantusiasannya pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam segi adalah membaca gitu. Lalu gimana nih Bu Is, kira-kira ada nggak sih kendala yang akan Bu Is temui gitu loh pada saat melakukan tadi langkah-langkah yang tadi itu loh, strategi yang tadi? Kalau kendala sih sudah pasti ada ya Bu Rani ya, karena yang pertama itu terbatasnya buku bacaan yang menarik gitu ya. Yang pertama kendalanya itu. Yang kedua, kalau misalnya saya menggunakan internet untuk media internet untuk bahan bacaan anak-anak, otomatis akan membutuhkan internet, jaringan internet. Sementara tidak semua anak-anak memiliki itu, dan di sekolah kita juga tidak tersedia secara maksimal internet seperti itu. Nah, balik lagi ya Bu Is, kita berpikir sejenak terkait dengan tadi kan sudah tahu hambatan apa yang akan Bu Is hadapi di depan dengan strategi-strategi yang Bu Is akan ambil tersebut. Lalu apa sih kira-kira solusi dari kendala yang akan Bu Is hadapi tersebut? Untuk solusinya, karena tadi kan kendalanya buku bacaan yang kurang menarik, ada internet juga, mungkin solusinya saya akan
bekerja sama dengan pihak perpustakaan ya Bu Rani ya, supaya pihak perpustakaan bisa menyediakan buku-buku yang disukai oleh anak-anak Masya gitu ya. Allah. Terus untuk kendala terkait internet, mungkin saya harus ngobrol dengan wali kelas, dengan orang tua juga seperti apa solusinya untuk kegiatan yang menggunakan internet di dalam kelas ini. Itu ya, Bu Masya Rani Allah, ya. luar biasa. Memang dalam proses pembelajaran kan kita tidak sendiri ya Bu Ais Iya, ya. betul. Kita memang harus berkolaborasi tentunya dengan pihak-pihak sekolah. Kita memanfaatkan potensi apa yang ada di sekolahan kita, dan kita juga berkolaborasi dengan Iya, orang tua betul. biar orang tua juga tahu apa sih kebutuhan dari anak-anak gitu, dan apa sih kayak tadi kan literasi, kekurangan literasi, anak tidak minat, itu kan berarti orang tua juga harus mengetahui Iya, reportnya gitu. Jadi ada kolaborasi di dalamnya sehingga tercapailah keinginan kita Iya gitu. Bu Rani. Oke, tadi sudah tergambarkan dari strategi, terusnya lagi langkah-langkahnya, kendala, pemecahan kendala. Sekarang mau tahu nih Bu Ais, komitmennya seperti apa sih gitu? Komitmen dari rencana saya ini berarti yang pertama saya harus membuat perencanaan dulu ya, perencanaan dulu secara matang, mulai dari RPP-nya, mungkin nanti metode yang menarik untuk anak-anak itu seperti apa, baru saya akan langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak perpustakaan sama wali kelas dan orang tua, seperti itu sepertinya. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira kapan nih mau merealisasikan dari komitmen yang Bu Ais sudah jabarkan tadi? Ya, kebetulan kan minggu ini sudah selesai ya pelajaran bahasa Indonesia, jadi mulai minggu depan, jadi mulai besok saya akan membuat perencanaan yang matang supaya ketika ada pelajaran bahasa Indonesia di minggu mendatang saya sudah siap semuanya Bu Rani. Masya Allah. Semoga diberikan kelancaran ya Bu Ais. Amin. Selalu gimana nih apa namanya? Komitmen tadi kita sudah bahas ya, terus tindak lanjut dari coaching kita gimana nih Bu Ais? Bu Rani, jadi nanti jangan bosan-bosan ya. Insya Allah. Ketika saya sudah merealisasikan segala rencana saya, hasilnya akan seperti apa, nanti akan saya sampaikan lagi ke Bu Rani. Mungkin nanti ketika saya menemukan kendala lagi, saya akan datang lagi ke Bu Rani untuk berkomunikasi lagi dengan Bu Rani, mudah-mudahan untuk mendapatkan solusi yang terbaik ya Bu Rani. Siap Bu. Gimana setelah kegiatan coaching hari ini, apa yang Bu Ais rasakan? Aduh, ya Allah, alhamdulillah Bu Rani, rasanya saya plong gitu ya, merasa lega karena semua permasalahan yang sudah saya rasakan selama ini mendapat solusi yang terbaik Bu Rani. Alhamdulillah, Terima kasih ya Bu Rani. Siap Bu Ais. Bu Ais kapan aja butuh bantuan atau ngobrol gitu, sekedar sharing saja, bisa ketemu sama saya ya. Terima gitu. kasih Bu Rani atas waktunya. Jangan sungkan-sungkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah selesai proses coachingnya. Alhamdulillah Bu Ina. Gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Walaupun memang deg-degan ya Bu Ina, karena kan ini adalah first impression saya pertama kali untuk melakukan coaching gitu. Oke, baik Bu Rani. Setelah proses coaching ini, saya ada beberapa pertanyaan nih. Siap Bu Ina. Terkait proses tadi coaching. Kira-kira dari proses coaching tadi, apa yang sudah didapatkan terkait indikator yang tadi sudah ditetapkan di awal? Alhamdulillah Bu Ina, selama tadi proses coaching, saya memang bertugas untuk menuntun saja, tidak menentukan solusi. Jadi solusi itu timbul berdasarkan dari pemikiran dari coaching, terus kekuatan-kekuatannya juga dari coaching gitu. Jadi saya hanya menuntun Bu Ais saja. Oke, jadi tidak terbawa emosi gitu ya Bu Rani ya. Alhamdulillah bisa menahan tidak. diri sehingga potensi yang ada di coach itu bisa tergali ya. Oh, luar biasa. Nah Bu Rani, kira-kira menurut Bu Rani nih, kompetensi apa sih yang ingin Bu Rani kembangkan lagi dan optimal untuk coaching berikutnya? Kira-kira apa tuh? Kalau melihat dari alur Tirta ya Bu Ina, alhamdulillah sih tadi sudah tereksplor
tirtanya gitu, tujuan, indikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab gitu. Dari keempat itu sudah tereksplor, tapi ya memang ada yang harus saya pelajari kembali terkait dengan mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan coaching, sehingga semuanya itu bisa tereksplor gitu, bisa ketahuan nih secara detail kebutuhan dari si coaching ini apa, dari Bu Ois ini apa gitu. Jadi kompetensi dalam merumuskan pertanyaan dan menggali gitu ya kondisi yang terjadi pada coach. Mudah-mudahan kedepannya apa yang diinginkan Bu Rani terkait dengan kompetensi itu bisa lebih maksimal lagi ya. Iya Bu. Jadi ya apa namanya, saya juga kan belajar, berusaha untuk dari 3 itu yang present, terusnya lagi terkait dengan kehadiran penuh itu present ya, terus mendengarkan secara aktif, terusnya lagi adalah pertanyaan yang berbobot. Itu kalau pertanyaan bobot kan emang proses penggaliannya di situ ya Bu Ina, dan itu juga salah satu yang memang menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu loh, karena ya berpikirnya harus cepat ya Bu Ina gitu. Meresponnya. Iya betul. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita ketemu lagi berikutnya lebih maksimal lagi dalam proses coachingnya. Terima kasih Bu Ina atas supportnya, dan mohon maaf lahir batin kalau saya ada kurang-kurang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.